Oke cuy, baik lagi sama gue Riko di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita bakal bahas pair kopling cuy ya. Yang gue pakai sekarang ini adalah pair kopling Koizumi cuy. Di sini juga ada pair kopling dari CLD. Ini untuk Ninja 250, Z250 FI Old, Ninja Karbu ini sama ZX25 juga sama. Yang ini pair kopling BRT ya dalamnya. Cuma ini bungkusnya pakai Koizumi yang kompetisi dari ZX25R. Tapi yang Koizumi aslinya pair ada di dalam. Nanti kita bongkar cuy. Nah ini kemarin tuh gue ganjel ya, ngikutin saran dari temen gue. Sebentar cuy. Nah ini kelihatan ya ada ringnya ya tuh. Ini tuh ada ringnya. Itu gue ganjel ternyata nggak bisa dikopling cuy motornya ya. Sesat ya, ini ilmu sesat cok. Diganjel-ganjel ring kayak gini. Kirain bakal lebih nyentak, ternyata kagak ya. Bagian sininya juga. Nah itu diganjel ring juga sama. Kelihatan ya. Nah intinya gitulah. Seharusnya si plat ini bisa neken banget ke sini karena diganjel si ring ini malah jadi nggak bisa neken banget ya. Jadi langsung aja kita bongkar cuy. Pairnya Koizumi ini lebih pendek ya, yang kompetisi itu lebih pendek daripada si pair BRT sama pair CLD ini. Nanti gue jelasin cuy. Kita bongkar dulu ya. Nah untuk ngebukanya tuh pakai kunci ukuran 10 cuy. Nah ya ukuran 10 ya. Tinggal bukanya kayak gini aja nih. Nah ini maksud gua tadi nih, ini ada ringnya tuh ya di depan pair ya. Ini ringnya nih. Sesat cok kayak gini cok. Ya jangan dipakai lah kayak gini nih. Oke ini udah kelepas ya. Ini pair kopling dari Koizumi tipe kompetisinya. Ini pair BRT dalamnya. Ini CLD. Ini bungkusnya doang ya guys ya. Nah ini tadi ringnya kayak gini cuy. Ini ukuran M6 lubang diameter dalamnya. Terus juga ini lebarnya tuh 18 mm ya. Sebenarnya tuh kalau yang sleeper kelas gini tuh nggak perlu diganjel-ganjel lagi ya, soalnya dia tuh udah ada kayak tonjolan gininya nih buat neken si pairnya juga tuh. Jadi kalau ditambahin kayak gini malah nggak neken ke pairnya. Jadi ya jadi nggak bisa dikopling motornya cuy. Nanti ada video ini kayak gini nih. Ting, ini mas ya. Ini di kopling tetap jalan tuh. Jadi si pair koplingnya nggak bisa neken kampas full tuh. Kalau diganjel ring kayak gini. Oke, ini kita keluarin dulu ya dari bungkusnya. Ini BRT. Oke, jadi sekarang kita bahas ya pair mana yang lebih baik cuy. Berdasarkan pengalaman gue. Nah, untuk CLD ini gue belum pernah pakai sama sekali. Nanti abis ini kita pasang terus kita cobain ya. Jadi yang pertama di sini ada namanya pair Koizumi tipe kompetisi untuk ZX25R, tapi bisa dipasang di Ninja juga. Tapi kalau khusus ininya sebenarnya beda cuy. Kalau yang Ninja 250 FI Out itu pakainya yang KLX 2.5 sama Ninja, tulisannya Ninja atau KLX 2.5 gitulah. Bukan yang khusus ZX25R ini. Untuk yang tipe kompetisi emang dia pairnya tuh cenderung lebih pendek dan juga lebih keras. Nah untuk tipe yang kompetisi ini emang lebih pendek dibandingkan yang hard dan juga yang medium. Saran gue kalau kalian mau pakai kompetisi, pakai pair Koizumi, mending pakai yang hard aja cuy, itu udah cukup banget ya. Kalau yang kompetisi ini minusnya dia karena dia pairnya pendek, sebenarnya emang dia tuh keras ya, kerasnya tuh keras banget ya. Ini gue teken ya, susah guys, keras guys. Pairnya tuh keras, cuma karena emang dia dimensinya itu nggak sepanjang BRT. Jadi nyentaknya tuh malah lebih nyentak si BRT ini karena dia lebih neken kampasnya juga kan. Lihat dari panjangnya ya, pair BRT nih ya. Pair BRT sama pair Koizumi itu. Bedanya berapa ulir guys? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini cuma berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Beda 1 ulir ya. Cuma bedanya jauh banget guys. Ya. Pair BRT tuh lebih nyentak nih, tapi ini tuh nggak terlalu keras guys. Kerasannya kalau dipegang koplingnya tuh kerasan ini cuy. Kalau yang ini tuh ya lebih keras 10% lah dibandingkan pair standarnya, lebih keras dikit doang. Tapi ini nyentak cuy BRT cuy. Nyentak BRT ya. Untuk yang CLD ini dibandingkan dengan yang BRT dia lebih panjang sedikit. Ya tuh dia lebih panjang dikit ya pairnya. Harusnya ini lebih nyentak lagi nih pair CLD. Maksud gua buat kalian yang punya motor Ninja FI Old ya, atau motor manapun yang kopling, kalau gue sih saraninnya ya
per panjang kayak gini tapi keras cuy, per panjang tapi keras dibandingkan yang per pendek tapi keras banget nih. Gila guys, keras banget guys. Ini masih bisa ditekan tuh. Yang ini agak lembek dari CLD. Dan yang ini keras banget. Kalau untuk per bawaannya Ninja FI Old ini, yang khusus yang slipper clutch ini kan cuma ada 3 doang ya. Biasanya kalau untuk yang Ninja FI Old itu dapatnya itu 4 per kayak CLD kayak gini nih. Ini buat Ninja juga kan, dapatnya 4 per. Nah kalau yang untuk kayak gini ZX25R itu biasanya dapatnya cuma 3 per doang. Sebenarnya ini per BRT juga tadinya itu ada 4, cuma udah gua jual sama per standarnya waktu itu di Tokopedia laku cuy. Harga berapa nggak tahu, gue jual berapa, 20.000 ya. Tadi ini dapat 4 juga. Nah maksud gue tuh kalau kalian mau ganti per kopling ya usahain nyarinya yang per panjang dan juga yang keras aja ya. Kalau mau coba awal-awal sih saran gue sih pakai BRT aja yang nggak terlalu keras tapi nyentak. Terus kalian kalau mau nyoba langsung CLD juga boleh-boleh aja, cuma ini agak keras dikit ya. Tapi ini karena belum gue pakai aja kali ya, gue juga bingung sih apakah setelah pemakaian itu ada perubahan dari panjang dari pernya atau enggak, atau tingkat kekenyalan juga berubah atau gimana ya. Gue juga belum tahu. Soalnya ini kalau yang ZX25R ini yang tipe kompetisi dari Koizumi ini nggak ada perubahan sih, sama-sama keras dari awal beli juga ada keras banget. Teruntuk yang suka bongkar bak kopling nih, saran gue mending pakai part-part murah kayak gini nih. Ini harganya cuma 30 ribuan cuy. Gasket untuk si bak koplingnya, kalau yang Kawasaki kan harganya 100 berapa ya, gue pernah ganti 130 apa 150 ribu gitu, cuma packing gini doang. Kayak sayang aja gitu karena kan sering gonta-ganti kayak gini nih. Jadi saran gue sih kalau kalian mau cari per kopling ya, kalau mau Koizumi pakainya yang tipe hard, kalau BRT ya agak keras dikit. Kalau yang CLD gue belum pernah nyobain nih, mungkin kalian udah pernah nyobain sih. Kalau dari teman-teman gue sih katanya oke nih pernya nih. Oh ya kalau untuk tipe Koizumi ini menurut gue kalau kena panas sih dia oke aja ya, nggak yang kayak lembek gitu. Tapi kalau BRT menurut gue kalau mesinnya udah panas banget, kalau udah jalan jauh itu jadi agak lembek dikit, juga nggak yang responsif banget gitu. Kalau yang ini keras tapi responsif, keras tapi nggak responsif nih. Jadi dia pernya keras banget ya karena nekennya juga nggak maksimal kali ya, karena panjang pernya tuh dikit. Sekarang kita bandingin ya CLD nih. CLD ini sama BRT tuh panjangnya beda dikit doang, sama-sama ulirnya sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama-sama 8 ya, sama-sama 8 tapi beda gitu cuy, beda panjangnya ya. Coba nih, oh enggak guys, ini lebih panjang dikit nih, CLD lebih dikit, lebih berapa, setengah mungkin ya. Ntar gue tinggiin ya, gue samain tingginya. Oke, di sini kan jadi kelihatan kan ya, kelihatan pernya. Sini kita bisa hitung bareng-bareng ya dari bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ada 9 guys ya. Hitungnya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini cuma 8. Oke ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini cuma 7 guys, 7, 8, sama 9 ya. Kalau dari rasa-rasa gue sih ini pasti paling nyentak nih yang CLD nih, karena dia pernya lebih panjang dan juga ya rada keras dikit lah ya, rada keras lah dibanding BRT ya. Tapi kalau ini keras banget dibanding BRT, ini keras banget. Dari standar juga ini keras banget, cuma pendek ya. Ya itu karena pendek itu jadinya motor nggak yang bisa lompat-lompat gitu. Ini buat wheeling nggak enak banget guys, nggak bisa buat wheeling malah. Gimana ya, pernya tuh kayak nggak membal gitu, nggak kayak keras tapi nggak responsif. Ini agak lembek tapi responsif. Ini gue belum coba nih, harusnya ini lebih keras lebih responsif nih ya. Dan untuk jarak dari si handle koplingnya pun yang ini lebih pendek nih, tapi kalau yang BRT ini agak panjang. Jadi gimana ya, misalkan lu udah style pendek banget nih si handle koplingnya, contohnya misalkan lu udah style pendek banget nih, ini udah mentok ke sini, terus yang si stutnya juga udah dipendekin banget, itu si si Koizumi tipe kompetisi ZX25R tuh cuma segini doang nih, cuma pendek banget tuh, pendek segini doang. Tapi kalau BRT dia agak panjang segini nih ya. Untuk CLD mungkin lebih panjang lagi apa gimana ya,
Harusnya sih lebih panjang lagi karena kan pernya lebih panjang ya. Itu sih yang bedain ya. Apalagi pas diganjel ring kemarin tuh. Dia jaraknya cuma segini doang nih. Mencetnya. Nah, itu tuh. Cuma segini doang, lebih pendek daripada nggak diganjel. Karena yang emang ini per yang Koizumi tuh pendek banget ya. Walaupun keras tapi dia pendek, guys. Jadi kayak gitulah cuy. Langsung aja kita pasang per kopling CLD-nya ya. Gambarannya kayak gini ya, ketika per yang tiga-tiganya dipasang nih. Ini CLD, ini BRT, dan juga ini per Koizumi. Nah, itu Koizumi tuh pendek banget cuy ya, tuh. Jadi dia kalau menurut gue sih nekennya tuh nggak terlalu neken banget ya ke si kampasnya, jadinya nggak kurang nyentak guys. Keras tapi kurang nyentak. Kalau si CLD ini belum gue coba, harusnya lebih nyentak dari BRT. Yang BRT ini udah oke banget kalau buat harian coy, udah nyentak, enak lah, membal lah ini buat willy enak banget coy ini. Ini udah kepasang ya, udah dikencengin juga. Tampilannya sih kayak gini cuy tuh. Jadi jaraknya tuh nggak sejauh yang tadi pakai ring ya. Sesat guys pakai ring guys. Mungkin di motor-motor lain bisa diganjel ring, tapi khususnya ini Ninja 250 Fi Auto udah slipper clutch, dia udah nggak bisa diganjel ring lagi ya. Oke, tampilannya kayak gini coy. Jaraknya tipis ya. Oke lah, kita pasang dulu si packing bak koplingnya cuy. Oke, ini udah kepasang ya si packing bak koplingnya. Langsung aja kita pasang bak koplingnya cuy. Cara masangnya kayak gini cuy. Ini dikesinin dulu nih, baru ditekan ya. Satu koplingnya dikesinin dulu baru ditekan. Oke, jadi udah kepasang bak koplingnya, udah normal. Ini sisa-sisa olinya ya. Ini gua gayungnya minjem di tetangga cuy. Jangan dimasukin semua bekas olinya karena ini juga kilometernya baru berapa ya. Jadi olinya belum harus diganti. Ntar kita ini kan B itu bensin ya. Trip A nih 281 km ya. Ya baru 300 kilo lah. Nanti pas 500 mungkin kita ganti atau 1000 kita ganti ya olinya. Harusnya sih 500 ya, kalau habis turun mesin 500 kilo ganti buat intrayan gitu dong. Terus kita coba ya, kita coba starter. Oke, contohnya gini, kalau koplingnya sehat, contohnya kayak gini ya, masukin nih. Nah, dia dipencet terus, berhenti, lepasin, jalan, ditarik lagi. Nanti dia berhenti agak lama nih. Tapi emang rada susah sih ya. Ke gigi 2 nih, berhenti. Gigi 1 lepas dikit, tarik lagi. Dia mau berhenti ya. Kalau kemarin tuh dia enggak tuh. Dia di gigi 1 langsung muter terus bannya. Nah, kalau ini kan masih mau berhenti ya. Masih mau berhenti tuh. Ya kan? Kalau kemarin enggak tuh dia. Ya udah, langsung kita coba aja ya. Kalau dari feel-nya ya, ini koplingnya sih nggak sekeras yang Koizumi, nggak yang keras-keras banget lah. Ini enteng lah, mungkin se-BRT kali ya, agak keras dikit dari BRT, tapi nggak keras banget kayak Koizumi tadi cuy. Ini enak sih, enak cuy. Kekerasannya kayak gini. Enak lah, kalau nggak ya lah buat start gini enaknya, gitu ya. Oke, mungkin langsung aja kita coba cuy ya, seberapa nyentak. Oren,
Meong, kurusan kamu Ren. Oke cuy, balik lagi ya sama gue Riko di sini. Ini kita udah ganti per kopling ya. Ini udah hari keberapa ya? Hari kedua mungkin ya. Setelah ganti kopling. Cuma ini gue baru nyobain banget. Ini sekarang gue lagi mau ke Pemda. So far sih belum kelihatan ya enak atau enggaknya. Tapi yang jelas ini empuk coy. Oke, nyentak ya. Nyentak tapi masih ada jedanya gitu cok. Gue tuh takutnya, gue takutnya tuh stud koplingnya atau apanya tuh bermasalah gitu kan. Cuma ya belum tahu juga sih. Oh ini enak sih koplingnya ya. Apa karena mungkin ya dimensinya panjang itu ya yang bikin enak ya. Padahal kalau Izumi kalau yang keras panjang mantep juga cuy. Kayaknya kemarin gue nggak lihat panjangnya berapa sih. Which bensinnya kedip lagi cuy. Ntar mau nggak mau kita ngisi bensin dulu ya. Mau pipis kucing aja. Motor gue kayak dipipisin dah di bagian knalpotnya. Halo Pak. Ya semoga aja nggak ada polisi lah. Bingung juga kita kan kalau ada polisi coy. Aduh nggak dapet anjir. Nggak bisa cuy. Ini kalau di depan ada polisi gimana ya? Wish. Enak sih, ini koplingnya enak guys, empuk guys. Dibanding si Koizumi ini empuk guys, empuk banget, enak. Mirip-mirip BRT sih kalau gue bilang ya. Main maju-maju aja cok. Udah terbiasa dengan kopling yang keras kan, jadinya tangan gue udah terbiasa gitu. Kalau per kopling yang nggak terlalu keras kayak gini, jadinya lembut gitu cok. Sini ada polisi nggak ya? Magernya ada kalau ada polisi cok. Depan gue aja nggak pakai helm loh. Harusnya nggak masalah sih. Pindahan giginya jadi smooth ya, jadi gimana ya, jadi kayak ketekan semua gitu. Apa karena pernya baru ya, gue nggak tahu juga sih. Tapi firasat gue sih karena pernya panjang jadinya dia neken kampasnya full gitu. Biasanya di kanan tuh ada polisi coy. Nah kan ada polisi kan. Oke. Dia nggak pakai rompi hijau sih, biasanya yang nilang tuh pakai rompi hijau coy. Terus sama sepatunya, biasanya sepatunya tinggi dia, karena buat nyimpen slip merah sama slip birunya kan ditaruh di apa sepatunya kan. Tapi kalau bisa sih kalau ketilang kayak gitu ya pilihannya ada dua guys, pasrah atau menghindar, kedua ngaku ngaku saudaranya polisi coy. Aduh sorry om gitu, maaf banget nih lagi buru-buru, saya mau kesini. Nah ntar kalau dia masih nggak percaya ya telepon temen lu yang punya jabatan anggota, ntar pasti dibebasin coy. Tapi ya jangan ditiru juga sih kayak gue ini. Nah, kalian kalau mau ganti per CLD oke lah, enak guys. Nah, kita ngikut depannya aja nih. Waduh ngantri coy. Kita bisa nggak nih ke sela-sela sini coy? Soalnya aduh, kalau di sana guys. Soalnya Pertamax Turbo tuh di sini coy. Cantik anjir. Aduh, gara-gara cewek cantik cok. Semoga ada lah ya. Masih 13,5 kayaknya dah. Udah kedap-kedip gini cuy, nggak dikit ya. Tapi masih ada 10% lah. Berapa berarti? 2 literan mungkin ya. Biasanya kalau yang ngisi Pertalite sama Pertamax dia motor di sana. Tapi kalau Pertamax Turbo di sini ya semoga aja ada lah. Mas, ada Pertamax Turbo ya? Turbo ya. Ada ya? Oke. Gue lagi rada pilek gini ya. Oh, si Irsyad udah nyampe belum ya? Harus sabar menunggu guys. Harusnya sih dipisahin ya, Pertamax Turbo gitu ya, dipisahin coy. Tapi ya oke lah guys ya. Yang penting ada barangnya cuy. Kalau ada sel gue pilih sel V-Power Nitro. Dia sama 98 juga. Cuma kalau nggak salah aktualnya itu 99 deh Ron ya. Udah nggak jalan-jalan nih, malah motor kilometer dulu coy. Lama kali guys. 50 ya? 50. Iya. Oh turun sekarang ya? 13.200 ya? 13.200. Ya. Oke. Ya, makasih. Kalau ini pom bensin 24 jam ya? Iya. Oh, 24 jam betul. Oke. Oke, makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Biasanya nih gue riset dulu ya. Trip B bensin tuh. Diisi 50.000 cuma cukup berapa? 62 km, cuy. Jadi boros gini motornya ya.
1 kilo cuma 20 kilo. 1 liter cuma 20 kilo. Waduh, ini gimana ya nyebrangnya? Kita belok kanannya coy. Soalnya pasti di sana ada polisi coy. Wow, mantap ya. Ini nyentak sih ya dibanding sebelumnya. Tapi kayaknya sih kalau dibandingkan rumah kopling SYS tuh yang 6 ampere lebih nyentak yang itu ya. Cuma ya jadi nggak slipper clutch lagi. Jadi dengung banget dia kalau nurunin gigi ya. Oke, ini kita udah di Pemda 3 Raksa cuy. Tapi kayaknya temen gue belum datang lah. Tumben-tumbenan sih ini. Jam 5 udah dinyalain lampunya, biasanya mah belum coy. Oke. Jam 5.35. Baru mau ketemu Irsyad nih, suwe emang Irsyad nih. Nong, lo masuk YouTube gua, Nong? Iya. Mau dong teman gue nih. Hati Nong.